Hai semua, selamat datang di channel Dapur Diana. Di video kali ini aku mau bikin puding percik labu kuning. Ini cara buatnya mudah, hasilnya cantik, rasanya juga enak banget. Cocok dijadikan sajian apabila ada tamu keluarga, juga cocok dijadikan ide bisnis jualan. Nah, kalau kalian penasaran, yuk langsung kita buat sama-sama. Sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Terima kasih. Langkah pertama, sediakan chopper. Kalau nggak ada boleh pakai blender ya teman-teman. Sekarang kita akan bikin adonan puding labu kuningnya. Di sini ada sebanyak 400 gram labu kuning yang udah dikukus. Sebelumnya aku pasang dulu pisaunya. Kemudian masukkan labu kuningnya. Tambahkan sebanyak 150 gram gula pasir. Nah, kalau labu kuningnya tidak terlalu manis, boleh ditambah takaran gulanya ya. Untuk menambah variasi rasa, di sini aku tambah 1 saset pop ice rasa mangga. Ini boleh di skip ya teman-teman. Karena rasa labu kuning agak tawar, jadi aku tambahin pop ice rasa mangga. Kemudian tambahkan 1 bungkus agar-agar plain. Nah, ini aku pakai 1 bungkus keseluruhan ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan air putih sebanyak 700 ml. Ini aku masukin separuh dulu. Kemudian kita chopper sampai halus ya teman-teman. Ini boleh banget loh ya pakai blender bagi yang nggak ada chopper. Nah, di chopper sampai teksturnya halus. Untuk takaran gula tadi boleh banget dikurangi apabila rasa dari labu kuningnya udah manis ya teman-teman. Nah, ini udah halus. Sekarang aku aduk dulu untuk memastikan bahwa semua labu kuningnya udah benar-benar halus ya teman-teman. Kalau udah, kemudian sediakan pan. Lalu kita tuangkan labu kuning yang udah tadi kita blender. Nah, di sini aku nggak menggunakan santan biar tekstur warna labu kuningnya ini bagus ya teman-teman. Kemudian tambahkan sejumput gula dan juga sisa air yang tadi 700 ml. Jadi ini udah masuk semua ya teman-teman. Kemudian kita aduk terlebih dahulu. Kalau udah bercampur rata, kemudian kita masak. Nah, ini kita masak menggunakan api sedang sampai adonan puding labu kuningnya mendidih. Sambil lalu dimasak sambil diaduk ya, biar nggak ada bagian bawah yang menggumpal. Nah, untuk mendapatkan tekstur warna yang cantik, untuk cairan puding labu kuningnya tidak perlu dicampur dengan santan ya teman-teman. Cukup kita gunakan air putih saja dengan ditambah 1 bungkus pop ice rasa mangga. Nanti warnanya akan bagus seperti ini. Kalau kita pakai santan, nanti warnanya akan pudar ya teman-teman. Nah, ini kalau udah mendidih, matikan api kompornya, diamkan lalu hilangkan uapnya. Selanjutnya kita akan bikin adonan puding warna putih. Masukkan sebanyak 120 gram gula pasir, 1 bungkus agar-agar plain, 1 saset santan instan. Ini dimasukin semua ya. Lalu tambahkan sejumput garam dan air sebanyak 500 ml. Ini masukin pelan-pelan dulu sambil lalu diaduk. Kemudian masukin keseluruhan, jadi total airnya sebanyak 500 ml ya teman-teman. Nah, kemudian ini kita masak sampai adonannya mendidih. Nah, ini untuk larutan santannya, nanti kalau udah panas dia akan larut dengan sendirinya ya teman-teman. Dimasak menggunakan api sedang aja. Kalau udah mendidih seperti ini, mulai kecilkan api kompornya. Nah, ini harus sambil terus diaduk biar santannya nggak pecah ya teman-teman. Kalau udah mendidih, matikan api kompornya lalu hilangkan uapnya. Langkah selanjutnya, siapkan loyang atau cetakan. Di sini aku menggunakan loyang diameter 22 x 20 cm. Nah, sekarang kita ambil adonan labu kuningnya menggunakan sendok kecil seperti ini. Kemudian kita beri motif seperti percikan.
Nah, di sini aku beri motifnya bervariasi, ada yang kecil-kecil, kemudian lonjong, dan juga ada yang berbentuk bulat. Nah, ini diamkan sampai ngeset. Kalau udah ngeset, kemudian sekarang kita akan beri puding warna putih. Nah, ini dituang perlahan-lahan ya teman-teman. Ini sudah dipastikan bahwa puding yang labu kuning di bagian bawah tadi udah ngeset banget ya. Pelan-pelan aja. Dan untuk puding yang warna putih ini tidak dalam keadaan baru mendidih langsung dituang ya, karena nanti akan merusak tekstur puding labu kuning yang di bawah. Nah, ini karena meja yang aku gunakan nggak lurus teman-teman, jadi datarnya itu nggak simetris gitu, jadinya pudingnya tuh agak miring. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini udah ngeset. Kemudian kita masukkan adonan puding labu kuningnya. Nah, pelan-pelan ya teman-teman. Ini aku terlalu cepet nuangnya dan apa ya, jadinya agak pecah. Tapi ini masih aman sih ya teman-teman. Pokoknya ini pelan-pelan aja. Karena untuk adonan yang labu kuningnya ini masih agak panas. Oke. Ini juga kita diamkan sampai ngeset ya teman-teman. Nah, lapisan puding labu kuningnya udah mulai ngeset di bagian atas. Sekarang langsung aja kita masukkan untuk yang puding warna putih. Kalau pudingnya udah mulai keras, boleh dipanaskan terlebih dahulu ya untuk puding yang warna putih. Nah, ini udah masuk keseluruhan, kita diamkan sampai set. Nah, ini lapisan puding warna putihnya udah ngeset ya teman-teman. Langsung aja kita tuangkan untuk puding labu kuningnya. Ini udah lapisan yang terakhir ya teman-teman. Nah, ini kita diamkan sampai ngeset kira-kira 1-2 jam. Nah, setelah kurang lebih 1 jam aku masukkan ke dalam lemari es. Ini pudingnya udah bener-bener ngeset. Nah, untuk mempermudah, di sini aku sematkan tusuk sate di bagian pinggiran loyang seperti ini. Kemudian sekarang kita balik ya teman-teman. Nah, ini mudah banget dikeluarkannya. Hasilnya cantik banget ya teman-teman. Aku ambil dulu untuk tusuk satenya. Nah, untuk tekstur dari warna labu kuningnya, ini warnanya cantik dan tegas karena kita tidak pakai santan ya. Nah, sekarang aku bakalan potong pudingnya. Di sini aku potong menggunakan pisau yang bergerigi seperti ini biar nanti tampilannya cantik. Di sini aku belah menjadi 4 bagian, jadi ini nanti hasilnya 16 potong ya. Dan ini cukup banyak banget. Pudingnya ini ketebalannya sekitar 10 cm ya teman-teman. Nah, hasilnya cantik banget dan ini juga pudingnya kenyal, gak lembek. Hasilnya cantik banget, insya Allah kalau untuk jualan ini laris manis ya teman-teman. Nah, sekarang waktunya kita cicipi hidangan puding percik labu kuningnya. Bismillah. Enak. Ada campuran rasa mangganya enak banget. Terus puding warna putihnya juga berasa gurih dari santannya. Enak. Nah, ini karena tadi loyangnya agak miring-miring ya, mejanya nggak simetris, jadinya ini nggak terlalu lurus, tapi tetap cantik banget hasilnya teman-teman. Ini so recommended banget untuk ide hidangan apabila ada tamu keluarga, juga boleh banget dijadikan ide bisnis jualan. Insya Allah bakalan laris manis banget, rasanya juga enak banget, mantul teman-teman. Nah, oke, seperti itu dia resep dan tutorial pembuatan puding percik labu kuning. Semoga resep ini bisa bermanfaat dan semoga kalian senang nonton videonya. Terima kasih udah nonton video aku sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.